Betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Orang ngaji itu luar biasa, sangat mulia. Ini ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau seorang ulama dari Damaskus juga. Jadi ada hubungannya, tadi ada orang dari Madinah datang ke Damaskus. Ada kisah di Damaskus diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Kisahnya tentang orang yang profesinya sebagai penggali kubur. Tiap hari dia menggali kubur, apalagi zaman Covid, wah gak mari-mari. Dia menggali kubur dan dia punya pengalaman yang luar biasa. Tatkala menggali kubur, kemudian jenazahnya datang, dimasukkan ke liang lahat, maka dia melihat di dalam kubur itu seakan-akan berubah menjadi taman yang luas dan indah. Saking dari kagetnya kemudian dia pingsan. Akhirnya beberapa saat kemudian dia siuman dan dia menceritakan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, dan tidak ada yang percaya karena orang lain tidak melihat. Ya tanah, kuburan, ya isinya tanah, nggak ada taman di dalamnya gitu. Setelah beberapa lama kemudian dia menggali kubur lagi. Begitu menggali kubur yang berikutnya ini, dia sama melihat ada taman yang begitu indah sebagaimana yang sebelumnya dia pernah lihat. Dan kali ini dia tidak pingsan, dia justru melihat dan menikmati betapa indah pemandangan taman yang ada di dalam kubur itu. Segera dia teringat, ini polanya sama-sama ada tamannya, padahal yang lainnya enggak. Kemudian yang minta sama, berarti ini satu keluarga. Akhirnya dia setelah selesai pemakaman, dia lari untuk mengejar orang yang meminta untuk menggalikan kubur, yaitu seorang ibu-ibu. Dia kemudian tanya, "Ibu, saya tanya, yang meninggal tadi siapa? Dan beberapa bulan yang lalu Anda meminta aku untuk menggali kubur, itu juga siapa?" Katanya. "Oh, itu yang pertama, yang meninggal itu adalah anakku. Yang tadi juga anakku. Yang pertama adalah seorang santri, seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Dan kemudian yang barusan meninggal, dia tidak menuntut ilmu, dia tukang kayu, najar. Tapi dia mencari nafkah untuk membiayai adiknya yang menuntut ilmu." Dia kemudian simpulkan, wah, ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang membantu orang yang menuntut ilmu. Akhirnya, waduh, aku wis umur 50, umurnya 50, aku lek ngene tok gak mari-mari, wis aku tak ngaji ae wis, leren aku. Akhirnya dia berhenti, dia kemudian datang ke masjid, di Masjid Jami' di Syria, namanya Masjid At-Taubah. Kemudian dia datang ke imamnya di situ, menyatakan diri ingin mengaji, ingin belajar agama Islam di usianya yang lanjut 50 tahun. Dengan permintaan ini, dan dia mendengar sendiri, imamnya mendengar, yang tidak lain itu masih saudara daripada Syekh Hisam Al-Burhani. Kemudian dia melihat kesungguhan orang ini dan bagaimana cerita yang disampaikan. Akhirnya imam ini sangat semangat untuk mengajarinya. Dan tidak lama kemudian di Damaskus itu sendiri ada seorang mubaligh ternama, ada kiai yang ternama, yaitu dengan nama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu adalah gelar bagi orang yang tukang penggali kubur, yang tidak lain adalah orang tadi itu menjadi orang alim, ngaji nih mulai umur 50, tapi ternyata dia menjadi seorang dai, seorang pendakwah, orang yang alim karena semangatnya untuk menuntut ilmu, karena dia sendiri mengalami pengalaman spiritual tatkala menguburkan penuntut ilmu dan orang yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Maka lek panjenengan duwe putra, nah, kalau Anda punya anak, ojo sampai gak di pondok nih, diarahkan ke pondok pesantren. Kenapa? Supaya menuntut ilmu. Panjenengan sih nggak menuntut ilmu, nggak pernah mondok, tapi dengan membiayai anak yang di pondok, insya Allah ganjarannya gak kalah.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membantu persiapan orang yang akan perang, maka sesungguhnya dia telah ikut perang. Dengan membantu saja pasukan yang akan berangkat ke perang itu dianggap perang. Maka tatkala orang yang menuntut ilmu kemudian panjenengan membantu keperluan orang yang menuntut ilmu, maka panjenengan itu hukumnya sama dengan menuntut ilmu di dalam hal kemuliaan, bahkan fadilahnya, kemuliaannya sama. Maka tatkala punya keponakan, punya anak, punya saudara yang menuntut ilmu, support mereka dan ikut juga persiapan, ikut juga mengurus mereka yang lagi menuntut ilmu, supaya kemuliaan yang mereka dapatkan kita juga akan mendapatkannya. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia mendapatkan ilmu, itu berarti tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya urusan agama. Jadi ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu urusan agama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, masjidku ini, dan dia tidak datang ke sini kecuali untuk kebaikan yang hendak ia pelajari ataupun ia ajarkan kepada orang lain, maka orang yang datang ke masjidku ini itu sama halnya seperti mujahid, orang yang jihad fi sabilillah. Kata para ulama, bagaimana kalau datang ke Masjid An-Nur? Ini hadisnya kan Masjid Hada, Masjid Nabawi. Kata As-Sindi menyebutkan bahwa penyebutan Masjid Hada itu karena Kanjeng Nabi saat itu memang ada di Masjid Nabawi. Nah, karena tujuannya seperti itu, maka keutamaan bimangzilatil mujahid fi sabilillah juga didapatkan di masjid manapun selain Masjid Nabawi. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fahuwa bima, tapi bukan untuk tujuan kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan kepada orang lain, maka sama halnya dia hanya cuma menonton menonton saja, tidak dapat pahala jihad fi sabilillah. Jadi panjenengan niki datang ke masjid seperti ini, kemudian panjenengan niki menuntut ilmu, ini panjenengan oleh ganjaran jihad fi sabilillah, koyok-koyok melok perang gitu. Nggak apa-apa perang penak nih, gak nggawa pedang, gak nggawa, masih sampai ngantuk-ngantuk ya tetap jalan nih perang ya. Nek perang tenanan ngantuk ya belain sampean. Ya. Dan menuntut ilmu itu adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa qur rabbi zidni ilma, katakan wahai Tuhanku ya Allah, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Lah kalau Allah menyuruh agar kita meminta kepada Allah ditambahkan ilmu, ya berarti kalau panjenengan sampai ini diperintah untuk menambah ilmu setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, harus ada ziyadah, ada tambahan tiap hari. Yang dimaksud talabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu apa? Wal murad bil ilmi al ilmu asy-syar'i, ya. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syariat. Alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri ibadatihi wa muamalatihi. Jadi ilmu syariat yang mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui bagaimana ibadah kita, sing sah ya napa, sing gak sah ya napa, muamalahnya yang sah gimana, yang gak sah gimana. Begitu juga bisa lebih kenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Maka kita mencari ilmu supaya kita tahu
ibadah kita batal apa sah. Itu bagaimana ilmu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Maka sama-sama menuntut ilmu, kalau keliru niat maka tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan mendapatkan laknat. Apa itu? Baginda Rasul bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan engkau mencari ilmu, tujuannya apa? Untuk membanggakan diri di depan orang-orang yang berilmu lainnya. Wala litumaru bihi sufaha, dan juga supaya dengan orang-orang itu. Jadi mengaji bukan tujuannya untuk berdebat. Mengaji bukan tujuannya untuk unjuk pengetahuan di hadapan orang yang berilmu yang lainnya, ya. Tapi menuntut ilmu itu supaya kita terhindar dari kebodohan, supaya kita mengerti mana yang sah, mana yang batal, supaya kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tatkala punya ilmu, maka jangan diniatkan supaya dia bisa memberikan penampilannya di majelis-majelis, menarik perhatian banyak orang, ya. Maka orang yang demikian, faman fa'ala dzalik fannar annar. Maka orang yang demikian sama-sama punya ilmu tapi tujuannya keliru, bukan malah masuk neraka, sahalallahu tariqan ilal jannah, tapi ternyata annar. Maka orang itu akan mendapatkan neraka, naudzubillah. Maka saya sering sampaikan kepada santri, kamu nuntut ilmu, satu saat kamu jadi orang alim, ojo sampai rebutan mic. Ojo sampai rebutan mic. Karena banyak sekarang merebutan mic itu bukan haknya, tapi dia merebut haknya orang lain. Jangan begitu, ya. Maka kalau kamu dibutuhkan, silakan berikan manfaat kepada orang lain, ya. Ojo sampai rebutan. Jangan sampai kepingin menjadi pemimpin gara-gara punya ilmu, tujuannya apa? Untuk kepingin menjadi pemimpin. Jangan. Kita dijadikan pemimpin apa enggak di masjid, para santri, nama kamu ditulis di papan struktur kepengurusan apa tidak, enggak masalah. Yang penting kamu memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan pedulikan hal-hal seperti itu. Jangan pedulikan engkau tidak ditulis di papan pengurus masjid. Cukuplah kamu ditulis di papannya malaikat, tertulis calon penghuni ahli surga. Amin Allahumma amin. Itu niatnya.